Halo anak-anakku kelas 12, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama untuk materi kita yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak, dalam materi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia harus ditegakkan. Yang kedua, pemerintah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Yang kelima, pemerintah juga meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara melalui pendidikan baik formal seperti sekolah ataupun perguruan tinggi maupun pendidikan non-formal seperti kursus-kursus atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Sedangkan yang terakhir, pemerintah meningkatkan kerjasama antar kelompok dan golongan. Untuk yang kedua anak-anak, yaitu bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak, sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita harus mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara seringkali kita temui juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama adalah gambar lembaga Komnas HAM. Jika ada warga negara yang merasa haknya dilanggar, maka warga negara tersebut dapat mengadu kepada Komnas HAM. Untuk gambar yang kedua, yaitu gambar pelayanan publik. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Misalnya membuat KTP, membuat kartu keluarga, atau mungkin yang lain. Nah anak-anak, untuk refleksi kita pada materi ini, coba kalian renungkan. Bila kalian berbuat sewenang-wenang, siapakah yang akan dirugikan? Dan jika demikian, bagaimana seharusnya? Untuk kesimpulan kita, yaitu yang pertama, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, oleh karena itu, jika setiap warga negara tidak melakukan pelanggaran hak dan tidak melakukan pengingkaran kewajiban, maka negara kita akan menjadi negara yang aman dan damai. Nah anak-anak, sekarang waktunya kalian harus mengerjakan uji kompetensi. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan konsep hak warga negara dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan dari konsep-konsep tersebut. Yang kedua, kemukakan hak dan kewajiban warga negara apa saja yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara?
Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anakku yang luar biasa, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.